Selamat pagi anak-anak. Siswa kelas 3 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama siswa kelas 3 semuanya. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita kebaktian terlebih dahulu. 2 orang ke depan saya panggilkan, pemimpin doa dan nyanyi. Siap langkahku 1, 2, 3 ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di kemarau badut yang menakutkan. Hatiku tenang, tenang teguh. Tiap langkahku putra Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekalinya Dia ku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami mau belajar. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang diajarkan Bapak Ibu-Bukan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, tepuk tangan untuk kelas kita yang lebih perhatian. Jangan ada di sini diam di dalam kelas ya. Jangan ada yang lagi berbisik-bisik saat dengarkan ya. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, saya mengecek kehadiran kita terlebih dahulu. Ati Siahaan, Hadir Pak. Putri Simanjuntak, Hadir Pak. Richard Storus, Hadir Pak. Mika Uli Siahaan, Hadir Pak. Oktaviani Simangunsong, Pak. Lamot Panjaitan, Hadir Pak. Ita Siahaan, Hadir Pak. Naomi Panjaitan, Hadir Pak. Pesta Panjaitan, Hadir Pak. Sahat Panjaitan, Hadir Pak. Rianto Siagian, Hadir Pak. Sabrina Panjaitan. Hadir Pak. Nah, berarti kita hadir semua. Kira-kira ada yang belum dipanggil? Tidak Pak. Baik, sudah pada makan dari rumah? Sudah Pak. Berarti sudah kenyang ya? Baik, Sudah. jika sudah kenyang berarti kita harus menyanyikan dulu. Tangan ke atas, coba berdiri semua biar siap belajarnya ya. Siap-siap belajar ya. Coba tangan ke atas, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Putar-putar, tangan diputar. Lungu-lungu-lung,
coba berdiri, duduk. Ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, berarti sudah pada siap belajar. Baik, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran yaitu pecahan. Bapak Guru harapkan semua buka bukunya, ya. Semua buka buku. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ya, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep pecahan dan jenis-jenis pecahan, membandingkan dan mengurutkan pecahan, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, ya. Menyelesaikan soal-soal pecahan sederhana dan menyajikan laporan analisisnya berdasarkan sikap penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi dalam kehidupan setiap hari. Nah, coba lihat ke depan. Ini gambar apa? Apel. Ya. Bapak Guru punya 2 apel. Ya. Ini dibagi menjadi 4. Jika ini dibagi menjadi 4, maka akan bagaimana kalau dipecahan? Menjadi satu Iya, menjadi potongan kecil, ya, menjadi potongan kecil-kecil. Jika ini 1/4, ini 1/9. 1/4 titik-titik 1/9. Bagaimana menurut kalian? 1/4 lebih besar dari 1/9. Ya, 1/4 lebih besar dari 1/9. Nah, 1 apel dipotong menjadi 4, ya. 1 apel dipotong menjadi 4. Kita potong, ya. Ini dibagi menjadi 4 tadi. Dan ini dipotong menjadi 9 tadi, ya. Coba dilihat, mana lebih besar tadi? 1/4. Ya, 1/4. Berarti dia lebih besar daripada 1/9, ya. Nah, baik. Sekarang Bapak mau tanya, apa itu pecahan? Siapa yang tahu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan memiliki pembilang atau bagian yang dihitung dan menyebut jumlah total bagian. Ya, itulah pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian yang utuh, ya. Contohnya, apel yang utuh tadi dibagi menjadi 4, sehingga dia kalau pecahan apa? 1/4. Nah, sekarang Bapak sudah membagi kelompok, ya. Sudah dibagi kelompok menjadi 3. Ya, 3 kelompok, ada berapa orang? 4. Nah, baik anak-anak, sekarang Bapak mau membagikan kertas ini, ya. Siapa kelompok semangka? Oke, ini ya, Bapak bagikan. Siapa kelompok apel? Apel, ya. Ya, satu lagi. Siapa kelompok mangga? Oke. Baik, anak-anak coba perlihatkan ke depan. Ada di sini kita menyimak video, ya. Coba lihat ke depan, simak. Ya, perlihatkan ke depan. Halo adik kece, di video kali ini kita akan belajar tentang pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang menyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak
0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2/9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3/9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4/9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2/8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8/12. Cara pertama dengan perkalian. Misal, 8 dikali 2, 12 juga dikali 2. Hasilnya 16/24. Cara kedua dengan pembagian. Misal, 8 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 4/6. Jadi, pecahan senilai dari 8/12 adalah 16/24 atau 4/6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3/4. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1, 2/3. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma artinya pecahan per 10. Misalnya 1,7 artinya 17/10. Jika dua angka di belakang koma artinya pecahan per 100. Misalnya 0,19 artinya 19/100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100 yang ditulis dengan lambang berikut. Contoh, 25% artinya 25/100. Suatu bentuk pecahan dapat berubah menjadi bentuk pecahan yang lain. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contoh 5/3. Caranya adalah membilang 5 dibagi dengan penyebut 3 didapatkan 1. Satu bagiannya adalah 2. Dan campurannya menjadi 1/2/3. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan 2 cara. Contoh 3/5. Cara pertama menjadikan pecahan per 10 dengan dikalikan 2. 3 dikali 2 dan 5 dikali 2 sama dengan 4/10 sama dengan 0,6. Atau cara kedua dengan membagi pembilang dengan penyebut. 3 dibagi 5 hasilnya akan sama, yaitu 0,6. Pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan cara dikalikan 100%. Contoh 1/2. 1/2 dikali 100% sama dengan 100% dibagi 2. Hasilnya adalah 50%. Contoh
menjadi 8, maka dikalikan 2. Setelah penyebutnya sama, kita bandingkan langsung pembilangnya. Pembilang 4 lebih besar dari 2, sehingga 1/2 lebih besar dari 1/4. Contoh, bandingkan pecahan 1/4 dengan 75%. Jika bentuk pecahannya berbeda, kita samakan dulu bentuknya. Kalian bisa pilih bentuk pecahan manapun yang menurut kalian lebih mudah menghitungnya. Biasanya lebih mudah mengubah jadi desimal atau persen dibanding dari pecahan biasa atau campuran. Misalnya, kita ingin bandingkan dalam bentuk persen, maka pecahan 1/4 diubah ke dalam bentuk persen terlebih dahulu. 1/4 dikali 100%, hasilnya 25%. Karena bentuknya sudah sama-sama persen, sekarang kita bisa bandingkan kedua pecahan. 25% lebih kecil dari 75%, sehingga 1/4 lebih kecil dari 75%. Supaya lebih paham, yuk coba jawab pertanyaan berikut. Urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak lagi tentang pecahan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Baik, kira-kira seperti itulah setelah kita simak video tersebut. Nah, setelah kalian simak video tersebut, apa yang dimaksud dengan pecahan? Apa yang dimaksud dengan pecahan tadi? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan memiliki pembilang atau bagian yang dihitung dan menyebut jumlah total bagian. Nah, baik-baik. Tadi kan sudah Bapak bagikan ini kertas. Nah, tadi Bapak sudah membagi apel yang bulat menjadi 4 atau bisa dibilang 1/4 atau 1/9. Sekarang Bapak mau kerjakan yang Bapak bagi tadi, ini dibagi menjadi seperti 4. Bisa dibagi menjadi 4, bisa dibagi menjadi 5, bisa menjadi 9. Coba dikerjakan sekarang. Ayo, berkelompok. Ya, coba dikerjakan per kelompok. Apa? Ini Pak 1/2. Bisa 1/2, 1/5, 1/9, 1/10, 1/12 itu pilih. Ya, pilihlah. Entah 1 seberapa. Ya. Setelah itu nanti kita lem, ya. Gunting. Setelah digunting dikasih lem, tempelkan di sininya nanti. Bisa? Ditempelkan di sini nanti. Ayo. Jangan ada yang ribut, ya. Kan masih ada lipati. Entah berapa kalian buat. Ayo. Jangan ribut, ayo. Bisa 1/8, 1/4. Buat gunting, kalau sudah siap dilipat gunting. Seperti itu. Ya, gunting. Gunting ya. Apa? Ada ya, gunting. Ada kendala gunting. Ya. 1/9, jadi kalau bisa nanti dibandingkan mana lebih besar 1/9 atau 1/4. Ayo gunting. Ayo cepat. Ya, digunting langsung, gunting.
Jadi harus bisa nanti membandingkan mana lebih besar dan mana lebih kecil. Ya. Iya, kalau udah selesai seperti ini, satu apa namanya itu? Buat lem. Lem. Setelah itu apa namanya itu? Tempel. Ya, ini 1 menjadi 4 tadi. 1/4 juga nilainya nanti di sini 1/4 seperti ini. Ini tempel dulu, satu orang menempel, tempel. Ya. Oke, tempel 1/4 seperti itu. Baru nanti di sini 1/5, di sini 1/9, 1/10. Ayo. Buat, terserah kalian minta 1/berapa kalian buat. Tapi harus bisa nanti membandingkan mana lebih besar dan mana lebih kecil. Ya, ayo. Jika ada yang mau bertanya silakan ya. Jika ada yang mau bertanya silakan. Ya. Kenapa? Iya seperti ini. Dia bisa dituliskan lah. Nah, tempel lagi di sini rapi. Ya. Dia tempel di sininya. Bisa? Mulutnya tolong dikondisikan ya. Ayo. Sudah bagaimana kelompok mangga? Sudah selesai? Ya, belum. Mungkin. Ayo percepat. Ya. Harus bisa seperti ini. Seperti yang ada di depan ini. Ya. Oke. Ayo. Ini dari bisa. Oke. Buat seperti ini kelompok mangga. Sudah bisa. Wih, itu masih 1/2 loh, padahal kita tadi 1/4, 1/3. Kan bisa ini dibagi menjadi 4 lagi. 2. Ayo, cepat. Ya, oke. Sudah. Baik. Coba tempel. Ini tempel di sini. Kalau udah selesai kan seperti ini bisa ditempel. Nah, ini. Tempel seperti ini Putri. Seperti ini. Ayo bekerja semua, ayo bekerja, semangat. Iya. Ayo berlomba. Ya, berlomba dia. Ya, ini harus apa? Iya bisa. Tempel. Jangan terlalu banyak dia pindah. Lihatkan di sini kan sedikit, tempelkan. Enggak usah harus seperti itu. Iya, bisa ditempelkan di sini sedikit, baru tempelkan ke sini seperti itu caranya. Biar lebih cepat ya. Iya. Oke, lanjut. Di sini, bisa di sini. Oke. Ayo. Ini satu ya, yang bulat tadi menjadi 4 bagian, menjadi 2 bagian. Oke, ayo. Oke, lanjut. Bisa dikit lemnya ditaruh di sini, tempelkan. Ditaruh sini, tempelkan aja gini. Ya. Jangan sampai lepas. Bagaimana kelompok mangga? Ayo berlomba. Ya, tempelkan dikit, baru tempelkan seperti ini. Tempelkan dikit lemnya, baru buat sini. Seperti itu. Iya, ayo. Berlomba yuk. Oke, berlomba yuk. Bagaimana? Ayo. Berlomba yuk. Mana? Udah selesai? Jangan ribut. Gitu. Lanjut.
Jangan terlalu ribut. Ayo berlomba, ayo berlomba. Sedikit aja dikasih lemnya. Setelah sedikit dikasih tempelkan, ya. Bisa nanti dijelaskan di depan, ya. Pada saat hasil presentasi nanti, kalian harus bisa membukanya. Oke. Bagaimana? Iya, harus dibuat namanya. Ini satu, ini satu, ini satu per berapa ini? Berarti Pak harus dibikin sini 1/4. Iya, ini enggak di sini aja 1/4. Mana lebih kecil 1 dengan 1/2? Mana lebih kecil 1/4? Ini seperti ini caranya. Nah, 1/2 lebih besar daripada 1/3. Mana tadi? Lebih kecil. Ayo. Ayo. Kenapa? Ini bisikin juga di sini. Iya. Ayo berlomba, siapa yang sudah selesai? Ayo. Jangan terlalu ribut. Ya, apa? Iya, ditulis 1/4. Ya. Harus bisa menyerupai seperti yang ada di meja ini. Ya. Jangan terbalik dibuat. Iya, di sana. Ayo. Apa-apa, buat aja. Oke, udah selesai? Oke, coba ini nanti tempelkan di sini ya. Biar ada dia, dibaca. Oke. Tulis ditempelkan sedikit-sedikit dulu ya. Biar ada di situ nanti ya. Udah selesai nih? Oke, dikit lagi, hampir siap. Ini? Oke, dikit lagi, ayo berlomba. Oke, kalau selesai kelompoknya, coba duduk rapi lagi. Buat nama apanya di sini, nama kelompoknya buat, ya. Ayo, ya. Ini kan saya mana? Ini bisa kalian di sini atau di sini bisa dibentuk di sini. Tapi dibuat ini berapa? 1/berapa ini? 1/berapa? 1/berapa? Iya. Di sini bisa di sini 1/. Jangan terlalu ya. Duduk kau namanya sana aja. Ya. Duduk, jangan terlalu ribut. Oke. Kelompok berapa ini? Kelompok mangga udah mau selesai. Ayo berlomba. Jadi Pak dibikin Pak kelompok semangka. Iya, dibuat. Hijau ke sini. Jangan terlalu ribut. Apa? Iya. Jangan ada yang ribut. Ya. Iya, seperti itu. Ini berarti satu berarti kalau di sini berarti pas 1/7 seperti itu ya. Oke.
Bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Ayo. Jangan ada yang goyang-goyang ya. Jangan ada yang goyang-goyang. Jangan ada yang goyang. Iya, bisa dibawa, bisa di. Baik. Ayo. Sudah bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Waktunya. Iya, bentar lagi. Sudah selesai kelompoknya? Sudah, oke. Diam di tempat. Ya. Oke, diam di tempatnya. Bagaimana ini? Sudah selesai? Ya, bisa. Oke, ayo. Hei, jangan terlalu dulu. Iya, jangan ada yang terlalu di ya. Oke, sudah hampir finish semuanya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sudah selesai? Hah? Kan udah ada di sini. Sudah selesai kelompok ini, maka sudah selesai? Iya. Ini udah selesai? Iya, coba lagi. Oke. Kalau udah selesai, silakan duduk di kursinya masing-masing. Kalau udah selesai, kembali ke kursinya masing-masing. Kursinya masing-masing. Ada yang kesulitan enggak? Iya. Ayo. Duduk, Icer. Kalau udah selesai, duduk. Baik. Kalau udah selesai kelompoknya, silakan duduk. Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah tahu membandingkan kan?
Sudah tahu membandingkan? Belum? Ini belum selesai? Sudah, Pak. Baik. Pada saat sekarang kita masuk ke halo. Halo, silakan diam. Silakan diam, buka bukunya. Saat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Oke. Sekarang buka bukunya. Kembali buka bukunya. Dan yang kalian diskusikan, Bapak maunya satu kelompok, ada 3 kelompok kan? 3 kelompok harus maju presentasikan ke depan. Silakan kelompok pertama, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo maju ke depan. Bawa KBD-nya. Ya, satu-satu. Duluan ini dulu. Kelompok 1. Silakan maju sini. Silakan maju ke sini kelompok 1. Ya. Coba presentasikan apa yang kalian. Kelompok 2 dan kelompok 3 lihat ke depan. Oke, silakan presentasikan dengan kuat. Kelompok 1, kami dari kelompok APR akan membacakan dari kami. Menurut kalian berdasarkan hasil yang kalian buat, tentukan hasil perbandingan tersebut di bawah ini dengan pengurangan kurang dari lebih dari atau sama dengan 1/2 lebih besar dari 1/3. 2. 1/6 lebih kecil dari 1/4. 3. 1/4 lebih kecil dari 1/3. 5. 4. 2/4 lebih kecil dari 2/3. 5. 2/4 lebih besar dari 2/6. Menurut kalian berdasarkan hasil yang sudah kami buat, bagaimana cara mengurutkan bilangan yang terkecil hingga terbesar? 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1. Demikian mempresentasikan dari kelompok APED. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Itu bagus ya. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk kelompok 1. Ya. Dan sekarang maju kelompok 2. Nah, dan sekarang maju kelompok 2. Coba maju kelompok 2. Ayo. Coba. Jangan terlalu jauh, namanya kelompok. Ayo. Kami dari kelompok semangka akan membacakan hasil diskusi kami. 1. 1/2 lebih besar daripada 1/3. 2. 1/6 lebih kecil daripada 1/2. 3. 1/4 lebih kecil daripada 1/3. 4. 2/4 lebih kecil daripada 2/3. 5. 3/6 sama dengan 2/4. 6. 2/6 lebih kecil daripada 2/4. Menurut kalian berdasarkan hasil yang kami buat, bagaimana hasil yang pecahan tersebut dari yang terkecil hingga terbesar? 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1. Demikian hasil prestasi kami dari kelompok semangka. Terima kasih. Iya. Terima kasih buat kelompok 2. Silakan tepuk tangan. Coba kelompok ketiga. Coba kelompok ketiga. Coba dipresentasikan. Kami dari kelompok mangga akan membacakan KBD kami. Menurut kalian berdasarkan hasil yang kami buat, tentukan hasil perbandingan tersebut di bawah ini dengan pengurangan kurang dari lebih dari atau sama dengan 1/2 lebih besar dari 1/3. 2. 1/6 lebih kecil dari 1/4. 3. 1/4 lebih kecil dari 1/3. 4. 2/4 lebih kecil dari 2/3. 5. 2/4 lebih besar dari 2/6. Menurut kalian berdasarkan hasil yang sudah kami buat, bagaimana cara menentukan bilangan yang terkecil hingga terbesar? 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1. Demikian presentasi dari kelompok mangga. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Silakan menduduki kursinya masing-masing. Nah,
Sekarang Bapak ada punya soal. Coba dibuka bukunya. Tadi kan sudah bekerja kelompok dengan baik. Nah, sekarang Bapak punya soal. Coba dikerjakan, ya. Coba lihat di KPD kita ada di situ 1/8 ditambah 3/4. Coba dikerjakan mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Ya, bisa di buku masing-masing. Coba kerjakan, ya. Coba kerjakan. Udah. Oke, kerjakan di buku masing-masing. Sudah tahu belum menjawab ini? Ya. 3/4 ditambah 2/4. Karena udah sama-sama penyebutnya, bisa langsung kita jumlahkan. 3 tambah 2 sama dengan berapa? 4. 3 tambah 2 ini. Ya. Coba dijawab, ya. Sudah. Coba dilihat. Ini 1 sampai 4, ya. Ini 1 sampai 4. Coba 3/4 ditambah 2/4. Karena udah sama-sama penyebut, ya. Berarti ini bisa kita jumlahkan. 3 tambah 2 sama dengan berapa? 5. 4 tambah 4 berapa? 8. Ya, jawabannya adalah 8/4. Coba ini, bagaimana yang ini? Tidak sama penyebutnya. Ayo, bagaimana kalau tidak sama penyebutnya? Ayo, kerjakan ayo. Ya. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya dulu di sini. Ya. Berarti 1 kali 4, 3 dikali 2. Seperti itu cara mengerjakan yang di depan ini. Biar sama-sama penyebutnya nanti. Ayo. Ayo. Gimana? Sudah selesai belum? Yes, si Sapri udah mau selesai. Kalau sama-sama penyebutnya dia berarti bisa langsung dijumlahkan. Kalau tidak sama penyebutnya kita cari dulu. Kita samakan dulu penyebutnya, ya. Ayo. Apa? Ada pertanyaan lagi? Mana? Sudah selesai? Ya bisa kok diskusi antar kelompok, tapi jangan terlalu ini. Coba diskusikan. Diskusikan. Di LKPD-nya itu setelah dapat jawab yang di LKPD itu cuma jawabannya dibuat, kan seri-seri di sini. Di LKPD nanti coba tuliskan jawabannya aja di sini. Nah ini 3 tambah 2, 4 tambah 4, ya. Berarti nomor 1 jelas 5/8. Ya. Kelompok 2 udah mau selesai ya, cepat juga ya. Ayo berlomba.
Jadi Pak disuruh di sini. Iya, dijawab di situ. Iya. Udah kata pakai pensil kan udah ada jawaban ini. Udah pakai apa? Udah pensil. Ayo sih kamu ada puisi. Udah selesai? Iya, jawab. Udah selesai nih. Kelompok 1. Sudah siap Pak. KPD. LKPD-nya sudah? Sudah Pak. Oke. Sudah selesai nih? Sudah Pak. Nah, sekarang coba kelompok 2 maju ke depan. Menjawab, tapi satu orang aja. Coba jawabkan dulu ini, nomor 1. Ayo. Satu orang. Si Hati coba. Hati ke depan. Ya, coba tuliskan jawabannya 3/4 ditambah 2/4. Coba tuliskan. Di sini. Loh, kok 8? 3 kan? 3 tambah 2 berapa? Oke, seperti itulah jawaban dari kelompok 2. Coba kelompok 1, coba jawab nomor 2. Ke depan, Ita ke depan. Coba Ita ke depan. Nah, buat di sini biar lebih besar kan bisa di sini. 1/3 ditambah 2/4. 1/2 tambah 3/4. 2/4 ya? 2/4 oke. Iya, sama dengan coba. Iya, dibuat caranya. Seperti inilah kita lihat kelompok 1 ya. Nah, tutup kurung ya. Iya, seperti inilah kelompok 2. Kelompok 3 mana? Sudah selesai belum? Iya, kelompok 3 kita tunggu ya. Kelompok 3 kita tunggu. Coba satu orang lamhot ke depan, kerjakan dulu nomor 3 ya. Ini nomor 2. Nomor 3 coba kerjakan lamhot di sininya nomor 3. Ayo, lamhot ke depan. Coba jawabkan nomor 3. 7/4 ditambah 2/3. Oke, duduk. Sudah? Iya, seperti itulah dari jawaban kelompok 3. Oke, kita lanjut mengerjakan soal itu. Berikan di LKPD tadi yang saya bilang ya. Sudah selesai? Coba lihat. Nah, ya benar. Ada lagi satu di sini sama ya. Oke. Baiklah anak-anak, sudah selesai di LKPD-nya? Sudah selesai? Nah, masih ada kan di sini
Coba isi ini, ya kan? Sudah sudah. Oke, coba buka itu. Oke, coba dibaca, dijawab di situ. Iya. Coba dibaca, ya. Sudah kira-kira selesai? Sudah, Pak. Nah, sudah selesai? Ini sudah selesai? Ya, belum. Ayo. Sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok 3 belum selesai, kita tunggu. Ini udah selesai belum? Ya. Ini udah selesai belum? Sudah. Sudah. Bagaimana kelompok 3 udah selesai? Sudah, coba duduk kembali dengan rapi. Nah, sudah siap Sabri? Kalau udah selesai, silakan duduk di kursi masing-masing dengan rapi sesuai kelompok masing-masing. Nah, baik demikian persentase kita hari ini. Jawaban persentase kalian sudah bagus-bagus semuanya ya. Nah, oke, selanjutnya ada yang mau bertanya? Tidak. Wis, tidak, berarti sudah tahu semua ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya nih, ya. Saya mau bertanya, ada 3 pertanyaan dari Bapak. Tadi kan udah dibilang tidak ada pertanyaannya. Kalau A per B itu apa yang dikatakan A per B? Jika A apa A per B? A apa? Penjuru. Sudah tahu apa? Sembilan. Kalau B? Penjuru. Nah, sekarang Bapak mau bertanya lagi. Ada berapa jenis pecahan? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Keempat. Iya, pecahan persen. Wow, udah mantap-mantap ya. Baru tujuan pembelajaran kita hari ini apa aja? Yang pertama itu pengenalan konsep. Yang kedua itu jenis-jenis pecahan. Yang ketiga perbandingan pecahan. Yang keempat apa? Nah, operasi hitung pecahan. Nah, berarti saya mau bertanya lagi. Apa yang kita dapatkan pembelajaran hari ini? Ya, berarti hari ini kita sudah mengetahui konsepnya apa? Pecahan. Kita hari ini sudah mengetahui konsepnya pecahan. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah apa? Yang pertama, konsep pecahan. Yang kedua, ini tadi dengan kertas bisa kita membandingkan pecahan ya. Kita bisa membandingkan pecahan. Nah, baiklah. Selanjutnya saya akan membagikan lembar refleksi. Ya, ini per individu saya bagikan jawabkan. Ya, jawab. Bisa dijawab ya. Dijawabkan. Dijawab. Iya. Oke, itu dijawab sesuai kolom masing-masing. Baru ada titik-titik di situ. Coba dijawabkan. Mulutnya halo. Iya. Jangan pada bingung menjawab ya. Apa yang kita pelajari itu tadinya itu.
Ya, nggak usah buru-buru ya, nggak usah buru-buru menjawab, masih banyak. Iya. Dan di bawah ini apa namanya ditaruh nanti, ya? Bisa? Yuk. Ini di sini kamu Sabrina seperti itu. Iya, Putri. Itu ditandatangani ya anak-anak. Setelah ditulis namanya itu ditandatangani. Ya, ditandatangani. Ditandatangani. Ini adalah lembar refleksi. Jangan terlalu ribut. Duduk Ati, duduk Sabri, ya. Bisa dicek, kenapa yang dapat tulis? Ayo, waktu kita hanya tinggal 5 menit lagi. Ayo. Kalau udah selesai, jangan lupa ditulis namanya dan ditandatangani, ya, dan ditandatangani.
Yuk. Sudah selesai anak-anak? Silakan ketua kumpulkan kelompok masing-masing, ayo. Sudah? Oke, silakan kumpulkan ketua kelompok masing-masing. Ya. Bisa. Oke, kumpul. Oke, ke depan, coba. Coba sini. Oke. Lagi. Duduk itu, duduk. Oke, lagi. Baik. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini, silakan duduk Pijet, jangan ada duduk. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Pecahan merupakan bagian dari sesuatu yang disebut dengan pecahan dituliskan dengan A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, pembelajaran hari ini tentang pecahan membagi kepada dua, bagaimana pecahan akan dimakan ini semua pada hari ini. Saya bersemangat. iya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pecahan merupakan bagian dari sesuatu yang utuh. Pecahan dituliskan dengan A per B, di mana adalah A apa? A adalah pembilang dan B penyebut. Nah, pembelajaran hari ini tentang pecahan membagi dua bagian ya, membagi dua bagian. Nah, bagaimana perasaan anak didik semua pada hari ini? Oke, coba berdiri, kan kita biar refleks dulu. Coba tepuk bola. Bulat-bulat, lari-lari, tendang kanan, tendang kiri, gol! Oke, coba duduk kembali. Tugas kita di rumah, coba lihatkan KPD-nya, KPD-nya. Coba lihat di halaman terakhir. Itulah tugas di rumah dan yang akan mendatang nanti. Sudah? Bisa itu? Dimengerti? Oke. Baik, pembelajaran kita hari ini telah selesai ya. Telah selesai. Sudah tahu pecahan kan? Ya. Sudah tahu membagi pecahan. Sekarang Kakak minta ke depan dua orang memimpin lagu
menutup atau lagu pulang? Coba Ati sama si Rianto. Coba. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akan iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Pada siang hari ini kami mau pulang, berkatlah kami di dalam perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa dan ucap syukur, amin. Ya, amin. Terima kasih ya. Coba tepuk tangan semua.